Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri tema atau judul Jangan melewatkan Kairos Tuhan. Jangan melewatkan momentum lawatan Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-42. Beginilah firman Tuhan, kata Yesus, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Amin. Yerusalem adalah kota atau bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Allah Yahweh. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan sejak dalam perjanjian lama. Namun ketika nubuatan-nubuatan yang mengacu kepada juru selamat atau Mesias, kedatangan Mesias yang menggenapi rencana Allah di zaman perjanjian baru, orang-orang Israel tidak mengetahui bahwa saat di mana Yesus hadir, Israel atau Yerusalem saat itu tidak mengerti, karena itu tersembunyi bagi mata mereka, bagi mata Yerusalem, di mana ketika Yesus hidup saat itu. Pagi hari ini kita akan mengetahui apa saja yang membuat mata Yerusalem atau orang-orang pada umumnya tidak bisa melihat. Matanya melihat tetapi imannya tidak melihat bahwa lawatan Allah sedang terjadi. Oleh karena itu penting mengetahui bila mana Allah melawat kita. Sebab yang pertama, ketika seseorang tidak mengetahui lawatan Tuhan. Kita akan melihat satu contoh di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-13, seorang perempuan bernama Maria. Yohanes 20 mulai ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Lalu Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, dari contoh ini, kesedihan hatilah yang menjadi sumber di mana Maria tidak melihat Yesus hadir di situ sebagai pribadi Mesias, melainkan Yesus dilihat sebagai sesosok penunggu taman. Apakah hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita menangis, kita mencari solusi masalah, tetapi yang penting bukan solusi masalahnya, tetapi siapa yang dapat memberi solusi masalah itu. Baik itu kesedihan, baik itu sakit penyakit, baik itu rintangan, halangan dalam hidup ini, ujian, pencobaan yang paling berat sekalipun, bukan solusinya untuk mencari masalah bagaimana itu cepat selesai, tapi carilah Tuhan dengan benar. Alami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Seharusnya Maria sudah lama bergaul dengan Yesus. Dari suaranya saja tentu Maria sudah mengenali Yesus. Tetapi karena kesedihannya, kehilangan Yesus sebagai Mesias secara pribadi, dia menangis, dia mencari apa yang dicari sebetulnya sudah ada di dekatnya.
tapi dia tidak menyadari Yesus melawat Maria. Ini menjadi pelajaran penting. Apakah di hari-hari ini engkau sedang sedih, engkau sedang menangis, engkau sedang mencari lawatan Allah? Setiap hari Allah melawat umatnya. Jangan lewatkan kairosnya Tuhan. Tuhan tetap beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat lawatanmu hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami di saat kami senang ataupun susah, sakit maupun sehat, ataupun dalam masalah ujian yang berat. Tetapi Engkau setia menemani kami. Engkau setia menyapa kami. Engkau setia hadir bersama dengan kami. Kuatkanlah iman kami supaya kami tidak goyah dan tidak jatuh tergeletak. Kami terima janji firman Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.